Tapi saat ini kondisi tim sendiri gimana Pak? Setelah kemarin dapat hasil dari LIB, apakah Persebaya melakukan banding atau gimana ke pihak LIB atau ada hal lain yang dilakukan Persebaya? Ya, kami kemarin tanggal 7 mengirimkan surat ke LIB, memberikan 3 usulan. Usulan pertama adalah meminta kepada LIB untuk segera mengevaluasi sistem swab PCR ini seperti apa. Terus kemudian yang kedua, memberikan kepastian terkait aturan second opinion. Second opinion ini apakah ini kewajiban, apakah ini sunnah, apakah ini memang tidak ada sebenarnya. Karena ini harus dipertegas, karena kalau second opinion ini memang tidak diwajibkan dan tidak ada rujukannya, ya buat apa juga kami melakukan second opinion misalnya. Cuma faktanya di pertandingan sebelumnya kami melakukan second opinion dan itu difasilitasi LIB dan itu diterima. Nah ini yang harus ditegaskan. Ya ini yang ketiga, memberikan aturan yang tegas. Misalnya kalau memang ada second opinion, ada pembatasan. Second opinion itu kalau misalnya berapa lama sebelum kick off hasilnya diketahui. Ini harus jelas karena jadwal pertandingan semua ini kan berbeda, Mas. Yang main sore itu pasti punya peluang second opinion lebih kecil karena dia pagi second opinion kalau main jam 3, jam 1 sudah harus keluar hasilnya, itu nggak mungkin. Kemarin Persib itu melakukan second opinion di hari H, tapi dia main setengah 9 malam. Sehingga dia dapat kesempatan untuk menunggu hasilnya. Nah bagi kami yang main jam 6, melakukan second opinion mulai jam 10, hasilnya memang mepet dengan pertandingan. Nah ini yang harus dipertegas oleh LIB, kalau memang ada solusi berupa second opinion, harus dipertegas jamnya dan sebagainya. Itu. Nah ini mumpung ada Mas Hanif di sini, Mas Hanif mungkin bisa ngejelasin gimana dari pihak PT LIB-nya sendiri. Oke, terima kasih Mas Andra. Selamat sore Mas Andra. Oke, ini menjadi pengalaman yang berarti buat kami ya selaku operator dan memang sebelumnya case yang sama juga beberapa kali terjadi. Tapi intinya memang case dari kemarin tidak ada komunikasi yang menurut saya harusnya kita lakukan dan kedepannya akan menjadi pelajaran buat kami juga dengan klub juga bagaimana ketika ada case yang sama, ketika harus diulang atau ketika harus diadakan second opinion, mekanismenya seperti apa itu akan kami pertegas lagi. Dan memang sebelumnya kalau berangkat sebelum case Persebaya ada Persib dan juga Madura, mereka melakukan second opinion dan hasilnya ada beberapa yang negatif sehingga bertambah di daftar di SP-nya. Artinya pemain yang negatif pada saat itu hasil dari tes second opinion mereka bisa tampil di pertandingan sore itu juga. Nah yang terjadi pada Persebaya kemarin kalau nggak salah, kemudian saya juga konfirmasi dengan beberapa teman yang berada di lapangan, kita tidak dikomunikasikan. Tapi apapun itu kedepannya ini akan menjadi pelajaran buat kita semua dan kami juga setuju sudah menerima juga dari usulan dari Persebaya terkait 3 usulan yang disampaikan ke publik juga dan ini akan menjadi salah satu rujukan atau pertimbangan ketika nanti ada case yang sama. Tapi kalau kita kembalikan ke case kemarin, kami melihat bahwa komunikasi di awal kurang dan alhamdulillah tidak menjadi satu isu yang besar, tapi setidaknya sekali lagi ini menjadi pelajaran kita bersama. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Hanif. Ada yang mau ditanya? Saya boleh menanggapi Mas? Boleh silakan ya. Pak Chandra. Ya. Oke. Gini Kang Hanif, teman saya juga. Oke. Jadi sebenarnya gini, soal second opinion ini kan sebenarnya nggak ada di aturan. Ya. Jadi nggak ada di aturan terkait second opinion. Jadi kenapa kami kemarin mengambil langkah ini? Karena kami melihat hasil yang sangat kontradiktif. Sehingga kami terus terang penasaran ini sebenarnya seperti apa. Meskipun secara ranah medis kami juga tidak bisa menjangkau ke sana. Dan kalau kami bandingkan dengan pertandingan sebelumnya ketika melawan PSIS Semarang, ketika hasil PCR swab tim Persebaya itu hanya ada 13 pemain yang negatif, itu LIB seakan-akan dengan semangatnya berinisiatif, ayo kita second opinion, ayo kita tes PCR lagi. Karena LIB berkepentingan supaya liga jalan, supaya pertandingan jalan. Tapi ketika kemarin memang secara hasil PCR kami ada 21 pemain yang negatif, memang secara aturan sudah clear harus ada pertandingan. Dan itu terkesan, ya udah kalau sudah cukup ya nggak usah ada second opinion. Nah ini yang menurut saya harus dipertegas. Second opinion ini seperti apa?
Kalau memang tujuannya hanya yang penting liga jalan, yang penting pemain yang negatif minimal 14, ya saya kira ini akan sangat mengurangi fairness dan kualitas liga kita. Itu aja Mas. Oke, terima kasih. Ini memang menjadi satu concern dari kita. Tapi sekali lagi Mas, kalau ukurannya pada case kemarin, pelajaran yang penting buat kami dan juga dengan klub yang lain. Tapi memang setelah itu pertandingan kemarin, teman-teman juga belajar dari case kemarin, ada 2 tim yang setelah ini juga melakukan second opinion. Artinya ketika itu dilakukan, ada komunikasi di awal Mas. Jadi ketika ada second opinion dilakukan tes ulang bareng, kita mendampingi. Nah, yang terjadi pada case Persebaya kemarin, setelah saya cek dengan teman-teman, baik itu yang di PCR maupun yang berada di lapangan ya, LOC dan lainnya, mereka tidak tahu dan tidak ada kabar bahwa itu dilakukan. Sebenarnya kalau melihat jeda waktu Mas, kalau di case ini case sama ya, itu selesai kan hasil 16-20, sementara pertandingan 19-15. Artinya kalau itu dikomunikasikan dari awal, insya Allah nggak akan terjadi. Tapi apapun itu, ini menjadi pelajaran bagi kami. Mudah-mudahan tidak terjadi case yang sama dan kita punya standar yang sama ketika melakukan second opinion. Seperti itu, Mas. Kalau dari Mas Chandra sendiri melihat kondisi yang seperti sekarang, saya mengerti bahwa kalau pemain udah cukup, kok seakan-akan LIB tidak perlu second opinion. Abrar, layar boleh tetap ke Mas Chandra sama Mas Hanif. Sementara kalau misalnya pemainnya masih kurang, kok malah kayaknya disarankan second opinion, kan begitu ya Mas ya? Ada 2 pertanyaan saya, satu untuk Hanif. Kalau misalnya Mas Hanif... Saya menangkap. Ya, pertanyaannya satu untuk Mas Hanif, kalau memang second opinion diperbolehkan, apakah dari lab yang sama? Atau itu lab yang memang ditunjuk, yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh tim? Atau tim bebas menunjuk labnya? Untuk Mas Chandra, pertanyaannya kalau melihat kondisi udah menjalani yang perbedaan ketika menghadapi PSIS dan juga menghadapi Persipura, mendingan ada second opinion diperbolehkan atau sekalian aja nggak ada? Karena saya dengar gini, aturan teman-teman dari luar negeri sekarang sudah ada dalam aturan bahwa lab yang diperbolehkan adalah yang diberikan approval oleh pemerintah. Tidak ada second opinion lainnya yang untuk tidak ada pembanding. Jadi memang itu aja yang menjadi hanya lab itu aja. Hanya itu saja gitu loh. Untuk mencegah seperti ini mungkin. Karena kadang memang ada yang hari ini positif, ternyata besok dites lagi negatif gitu tapi kan. dengan lab yang berbeda. Betul. Nah, kalau Mas Chandra sendiri gimana? Mendingan sekali itu aja, tidak usah pakai second opinion atau gimana dari Persebaya? Saya dulu ya, saya dulu. Ya, silakan Mas Chandra dulu deh. Oke. Itulah yang saya tangkap kesannya seperti tadi. Jadi kalau misalnya lawan PSIS pemain kami 13, itu kami berdiskusi sampai jam 2 pagi. Sampai pada kesimpulan, oke, besok di PCR ulang untuk second opinion. Sehingga ada tambahan 2 yang negatif dan 15 akhirnya main. Jadi saya menangkap kesan kalau terancam tidak bisa bermain, LIB itu mendorong semaksimal mungkin untuk melakukan PCR ulang sehingga bisa memenuhi, dan alhamdulillah waktu itu memang memenuhi. Nah, itulah kenapa harus ada kepastian second opinion ini wajib apa tidak, karena sampai sekarang di aturan yang ada di pasal 52 kalau nggak salah regulasi Liga 1 itu tidak ada soal second opinion. Nah, ini yang harus dipertegas. Kalau memang tidak ada ya sudah, tidak ada. Ini kan kemudian ketika ada peluang pertandingan akan tertunda, klub didorong untuk PCR ulang. Nah, padahal kalau silahkan dibaca semua, nggak ada aturan soal second opinion. Kalau memang itu ditegaskan dan kita konsisten, ya udah itu aja. Benar. Ini kan kemarin dibuka peluang biar bisa main ini second opinion ada, dan kemudian klub melakukan mandiri karena mungkin kurang komunikasi jadi ramai dan sebagainya. Ini yang menurut saya kuncinya adalah karena ketidakpastian dan ketidaktegasan soal aturan itu. Itu Mas. Kalau dari Mas Hanif? Ya, oke. Terkait tes PCR yang dilakukan selama ini, sejauh ini yang diakui dalam tanda petik oleh operator ialah yang sudah kerjasama dengan kami, yakni Lab Ditkes dari Pemprov Bali, Labkes, lab mereka, sama dengan salah satu vendor, saya nyebutnya Kimia Farma. Jadi yang kita sahkan, kita akui dan dibenarkan ke dalam penyelenggaraan pertandingan, ada 2, Labkes, Pemprov Bali, dan juga Kimia Farma. Di luar itu sangat diperdebatkan. Seperti itu, Mas. Second opinion pun itu harus dari 2 itu ya, Mas Hanif?
Iya, karena itu perlunya komunikasi di awal. Ketika komunikasi di awal, maka kita akan mengarahkan juga kedua itu dan juga akan mendampingi. Jadi ketika hasil keluar, dipahami bersama, diketahui bersama, tanggung jawab bersama, komitmen bersama. Seperti itu ya. Dari Om Gita mungkin? Nggak, sebenarnya bukan pertanyaan, sebenarnya gini, waktu week 21 itu mau dimulai, karena kita juga, saya juga ada di tim produksi waktu itu. Tim produksi itu Di Bali? Di Bali. Dikasih surat oleh LIB yang mengatakan bahwa CT value itu akan menjadi 40, bukan lagi 38 atau 36. Itu patokannya. Itu kenapa juga 3 orang di antara 75 orang kita yang ada di sana itu positif dianggap. Dan itu kemudian kita isolasi mandiri di hotel yang ditunjuk oleh Dinkes. Dan second opinion itu kalaupun kita ingin melakukannya harus dengan vendor-vendor yang CT value-nya juga 40. Jadi nggak boleh yang CT value-nya di bawah 40. Itu artinya ya kalaupun sehat harus sehat-sehat benar. Itu kenapa kita melakukannya. Dan kita melakukan juga PCR mandiri juga dan hasilnya tetap positif pada saat itu. Sekarang anak 3 itu yang sudah positif sudah negatif kembali. Tapi untuk pertandingan besok di mana mereka kembali akan bertugas, ya mereka akan harus PCR lagi kedua kalinya. Hari ini PCR lagi dan besok pagi akan keluar hasilnya. Tapi tim produksi kan kadang-kadang tidak mempengaruhi pertandingan ya. Artinya dengan 3 orang dari 75 orang masih bisa bertugas, masih bisa ditutup. Yang penting adalah program director kita dan kameramen kita tidak ada yang positif, itu yang paling penting. Jadi mungkin berbeda dengan Persebaya, karena Persebaya kehilangan 3 pemain itu akan sangat berpengaruh terhadap tim. Kalau kita nggak terlalu berpengaruh gitu. Dari Bang Rai sendiri? Kalau ini paling pertama mau mengonfirmasi juga ke Pak Chandra sih, sebenarnya waktu second opinion ini kalau tidak salah saya dengar ini benar di tempat yang Kimia Farma juga ya waktu itu ya Pak Chandra, yang kemarin mengambil second opinion. Terus benar juga apa yang mungkin ditanggapi oleh Pak Chandra adalah sebenarnya yang dikhawatirkan adalah ketika Persebaya pernah sempat yang negatif itu 13 pemain. Dan akhirnya ketika PCR dengan second opinion itu nambah lagi sekitar 2 pemain kalau saya tidak salah ya. Nanti bagaimana kalau kejadiannya ini berkurang misalnya hanya 7 pemain yang negatif. Nah ini yang harus diantisipasi juga oleh LIB gitu. Nanti kan ini berpengaruh juga dengan regulasi yang ada. Apakah terus dipaksakan second opinion itu sampai memenuhi minimal 14 atau seperti apa nanti langkahnya ini juga harus diperjelas juga sih sebenarnya. Mungkin itu. Itulah Mas yang harus dipertegas, karena di regulasi tidak ada second opinion. Itu bisa dikonfirmasi, tidak ada second opinion. Dan ketika belakangan hasil tes PCR beberapa tim itu ternyata tidak sampai 14, termasuk ketika kami mau melawan PSIS. Nah, ketika kemudian hasil tesnya itu melebihi dari itu, nah ini apakah second opinion itu masih boleh apa enggak? Iya. Ini kan yang harus segera kalau memang tidak ya udah nggak ada opsi second opinion, entah itu nanti lewat lab apa atau apa, itu nggak usah. Ini poin utamanya adalah second opinion ini legal apa enggak secara regulasi. Sebenarnya iya. Kalau itu hanya dipakai untuk biar Liga LIB menyelamatkan pertandingan jalan, siapa tahu nanti ada yang negatif nambah sehingga tim ini bisa main. Karena dalam banyak case kayak Persela dan sebagainya, dia itu sebenarnya yang nggak bisa main sebenarnya, tapi karena dikasih kesempatan kayak second opinion dan sebagainya, akhirnya ya mau tidak mau karena memang sudah masuk dalam regulasi yang minimal 14 pemain itu harus ada. Jadi menurut saya poinnya adalah kita harus mempertegas dulu second opinion ini boleh, wajib atau memang tidak. Kalau menurut regulasi sekarang nggak ada, ya kalau itu ya udah nggak ada aja ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal di mana kami melaksanakan second opinion itu di Rumah Sakit Umum Jembaran, Bali. Itu yang menurut tim medis yang kami komunikasikan ke sana, itu adalah tempat uji lab di vendor LIB ketika mengetes PCR ini juga. Itu sih. Jadi Mas dari sini udah ada meeting belum Mas Hanif di LIB bahwa akan ada ketegasan second opinion ini perlu atau tidak, atau memang karena kondisinya ini serba mepet dan tidak terduga, memang dengan komunikasi yang baik antara tim yang mau bertanding dengan LIB ini masih fleksibel gitu loh untuk melakukan mandiri ataupun juga second opinion tadi, atau mungkin ada jam terakhir lah misalnya untuk PCR pokoknya batas jam sekian, habis itu udah close
gimana kira-kira dari hasil perundingan di LIB nih, Mas Hanif? Ya, kemarin sudah ada pembahasan ya dari direksi dan juga sudah dengan konsultasi juga dengan PSSI. Tapi keputusan akhirnya seperti apa, saya belum mengikuti. Karena kebetulan meeting dilakukan di Jakarta dan sampai saat ini saya masih standby di Bali, termasuk melihat pertandingan secara langsung ketika Persebaya bermain kemarin melawan Persipura. Bahkan saya juga sempat ngobrol dengan beberapa official Persipura. Jadi intinya nanti kalau ada perkembangan seperti apa bisa kita informasikan secara detail lagi di Depdagri. Seperti itu. Tapi Mas Hanif ngomong-ngomong negatif kan ini? Soalnya di luar kemarin ini. Kemarin saya sudah ketemu Mas Chandra, berarti sudah negatif ya? Oh, udah negatif ya. Soalnya di luar ini. Tapi Mas Hanif ada sedikit pertanyaan Mas Hanif. Alhamdulillah. Ini kalau seandainya memang tim tidak memungkinkan untuk melakukan pertandingan, apakah tidak sebaiknya memang pertandingan itu ditunda saja tanpa perlu melakukan second opinion atau harus VCR lagi biar pemain mencukupi untuk pertandingan? Itu kan terlalu memaksakan, secara pertandingan jadi nggak enak, secara kompetisi juga jadi berantakan. Kira-kira ya sebenarnya gini, kalau case di 2 pertandingan yang ditunda, sebenarnya ketika kita dihadapkan pada status pertandingan yang tidak bisa dilaksanakan, langkah pertama yang dilakukan melakukan emergency meeting. Dan emergency meeting ini dihadiri dari LIB sebagai operator dan juga kedua tim yang bertanding. Jadi segala fakta itu dijabarkan di sana dan juga kesepakatan secara bersama. Artinya ketika itu diputuskan, klub sudah memahami segala risiko termasuk konsekuensi ketika ini dijalankan atau ditunda. Seperti itu. Besok tunda. Besok tidak ada yang ditunda ya berarti, Om Hanif? 9 pertandingan yang week 24 akan jalan seperti biasa. Ini insya Allah akan jalan. Ini pertanyaan mewakili kru yang bertugas ya? Ya benar. Ya. Ya, mudah-mudahan di tengah kondisi yang seperti ini PT LIB lebih tegas supaya kompetisinya bakal tetap jalan tanpa ada lagi penundaan-penundaan, terutama dalam hal tes swab PCR ini, biar ada, maksudnya tim-tim juga tahu kalau seandainya ada pemainnya yang positif, kalau memang dikasih second opinion ya silakan supaya ada hasilnya. Nanti kalau memang dua-duanya positif, ya berarti memang tidak bisa main pemainnya. Tapi kalau salah satu positif, salah satu negatif, tapi dari lab yang memang ditunjuk, berarti kan itu bisa jadi jadi solusi untuk pertandingan, maksudnya kayak begitu. Nah, saya paling terakhir nanya, boleh ya? Paling terakhir buat Mas Chandra sama Mas Hanif nih. Mas Chandra berarti melihat seperti sekarang bagaimana sistem menjaga para pemain agar yang negatif ini tidak ikut jadi positif. Nah, kalau Mas Hanif, saya melihat kan Bayangkara sama Bali full tim terus nih. Mas Hanif, apakah memang ada perbedaan keketatan yang mereka lakukan dibandingkan misalnya dengan tim lain yang misalnya Mas Hanif atau PT LIB lihat gitu loh? Kok bisa berbeda gitu? Ya, sebenarnya gini, di saat sebelum kompetisi sudah dilakukan workshop medical officer ya, yaitu diikuti oleh semua tim medis dari masing-masing klub. Dan di situ disebutkan segala aturan bagaimana penerapan prokes yang secara benar, terutama ketika tidak dalam pertandingan. Itu sangat diatur, bahkan tidak hanya mulai tidur, tapi bagaimana pergerakan di luar ruangan, bagaimana sistem pengamanannya secara medis, semuanya sudah detail secara jelas. Dan kalau melihat dari 2 tim yang sejauh ini minim sekali, setelah kami cek memang mereka sangat disiplin komunikasi dengan pihak luar. Contohnya Bayangkara, mereka terisolir di dalam satu hotel yang keluar masuk pun sangat susah, apalagi untuk komunikasi secara face to face. Nah, itu yang bisa kita antisipasi sejauh ini. Ternyata ketika itu benar-benar ketat, memang membosankan buat pemain, tapi terbukti itu lebih sehat, lebih aman tentunya, dan bisa selalu menurunkan pemain dengan jumlah yang sesuai yang diinginkan. Seperti itu ya. Makasih Mas Hanif. Mas Chandra, ada yang mau ditambahin? Oke, terkait pertanyaan dari Bung Valen tadi, ya sejujurnya kami akhirnya agak bingung juga mengatasi situasi ini seperti apa. Karena kami 3 hari berturut-turut melakukan PCR tes itu hasilnya negatif. Banyak yang anomali. Beda-beda ya. Kami sendiri juga melakukan beberapa langkah, misalnya kalau masalah protokol kesehatan, saya kira semua klub melakukan langkah-langkah itulah, artinya pencegahan. Siapa sih yang ingin pemainnya terinfeksi ini? Kami di hotel pun juga sudah mengatur sedemikian rupa tata cara seperti itu. Cuma memang gini, yang harus kita pahami bersama adalah kalau ini kita mau
berkepala dingin melihat situasi ini. Ketika ada satu tim yang terpapar, itu sebenarnya kan kalau bicara protokol kesehatan dari pemerintah, itu kan harus diisolasi semuanya. Iya benar. Teman-teman yang terpapar, yang negatif tapi yang berinteraksi dengan itu kan harus berhenti dulu, harus isolasi dulu. Tapi faktanya di kita ini kan tiap 4 hari main. Padahal ada kemungkinan false positif, false negatif. Kemudian mereka berinteraksi di lapangan dan sebagainya. Makanya usul kami sebenarnya, dan ini sudah kami sampaikan juga sebenarnya ke direksi LIB, kita break dulu lah. Kita break dulu, bareng 2-3 pertandingan, kita evaluasi bersama, kita tata dulu, kita cooling down dulu, dan sambil ini memang kita butuh waktu untuk jeda menghentikan ini. Bukan 4 pemain yang positif jadi negatif, terus kemudian nambah lagi jadi 2 kan malah nggak benar. Jadi memang kita harus break dulu. Kan pola protokol kesehatan menangani COVID ini kan memang harus break dulu. Benar. Itu aja Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Chandra, terima kasih banyak Mas Hanif. Terima kasih banyak sudah gabung. Sehat-sehat pokoknya Mas Hanif sama Mas Chandra juga. Mas Chandra, kalau ada Amin, terima komplain replay itu nggak banyak, ini yang tanggung jawab di gambar yang ini ya Mas Chandra nih. Kalau replay di pertandingan, nah ini yang ini. Oh gitu tak? Iya ini. Itu tanggung jawabnya Mas. Om Chandra. Mas Oh gitu. Iya, ini. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanif. Kayaknya kita perlu Bang Pala, kayaknya kita perlu nostalgia ke Rusia ya. Oh iya. Oh iya. Nostalgia ke Rusia. Ke Rusia ini ya. Sama bapak-bapak ya. Siap Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Dibuka deh kartu Rusia gua. Ada apa di Rusia? Bersama teman-teman dari Surabaya. Oh bareng-bareng sama teman-teman. Dari Jawa Timur, nggak cuma Surabaya. Ya. Ada deh.